Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari zina. Ya, dan apakah kalau saya bertobat dosa zina saya yang lalu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Saya senang sekali dengan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita, berarti Anda dan saya kan, kita semua bisa terhindar dari zina. Nah, itu bagus sekali untuk kita semua karena banyak potensi-potensi yang bisa menjerumuskan kepada itu. Ya, baik misalnya dari zina mata, zina telinga, zina mata melihat hal-hal yang nggak pantas untuk dilihat, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian zina telinga mendengar kalimat-kalimat yang kotor yang mengarahkan pada hasrat seksual pada tempat yang tidak benar, ya, dan perbuatan-perbuatan yang juga sekarang banyak sekali perangkat-perangkatnya. Semoga Allah hindarkan kita dari itu. Termasuk juga iklan-iklan, ya. Saya tuh sering kalau lihat misalnya baca ada komentar tunjukin admin kan, oh kenapa Ustaz ini kok ceramah tapi iklannya snack video. Itu kan algoritma YouTube dari kebiasaan Anda jadi. Jadi kalau Anda kebiasaannya lihat yang begitu atau klik yang begitu, datangnya seperti itu. Jadi kalau Anda kliknya misalnya yang baik-baik, ya, atau iklannya muncul ketika ada, itu kan dari kebiasaan Anda buka kan, itu algoritmanya tersusun dengan kebiasaan kita buka laman apa dan sebagainya. Jadi Anda sendiri sebetulnya yang mengkreasikan itu. Jadi mengkoreksi untuk membuka sesuatu itu yang benar sehingga nggak datang iklan-iklan yang nggak diharapkan, gitu kan. Baik. Lalu apakah kalau ada ini si fulan atau fulan yang bertobat dosa zina yang lalu bisa diampuni? Insya Allah, bahkan jelas ayatnya, Quran surah ke-39, ya, Az-Zumar ayat 53, dan ini kan turun ketika ada seorang ingin bertobat dari dosanya, ya, dan ini dosa besar gitu kan, bahkan ada lihat menyebutkan dari zina. Apa yang disampaikan Allah di sini? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, wahai hamba-hambaku, masih disebut hamba, dianggap hamba, diaku hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, "Hei hamba-hambaku," katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku yang israf berlebihan. Jadi israf itu udah standar tertinggi dalam dosa. Ya, jadi ada khata, nanti ada al-afu pasangannya, ada dzambun, ada ghafir pasangannya. Al-Ghafir Quran surah ke-40 ayat 3, Ghafiridzz dzambi wa qabilit taubi. Kemudian ada naik lagi dzunubun, ada ghafar pasangannya seperti surat Nuh ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Ada ghafur. Kalau naik lagi dzunubun ma'zulmi, jadi khataun, dzambun, dzunubun ma'zulmi pasangannya ghafur. Kemudian israf pasangannya rahim. Ya, israf pasangannya apa? Rahim. Makanya disatukan di Al-Baqarah ayat 286 kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana khata, Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Itu dzambun dan dzunubun ma'zulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, seperti israf. Wa'fu 'anna, al-'afwu, waghfir lana, ghafir, ghaffar dan ghafur, warhamna, rahim. Nah, tingkat tertinggi ini dosa-dosa besar, seperti zina kan dosa besar, yang membunuh dosa besar. Maka kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim," hai hamba-hambaku yang